Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terus. Iya, cukup. Masa begitu aja nggak bisa? Selamat sore, Pak. 20 liter. Maaf, Ngerti Pak. nggak sih? Bisa tolong dimatikan dulu handphonenya? Ya, nanti saya telepon lagi. Dimulai dari angka 0 ya, Pak. Apa maksud kembali daripada nol? Itulah hidup kita yang harus kembali dari nol. Kalau dalam komputer kita mesti reset hidup kita kembali dari nol. Maksudnya supaya apa? Di dalam anak muda ada tulisan stiker-stiker adalah Yesus. Saudara sering lihat jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pertanyaannya, benar nggak Yesus itu jawaban hidupku? Jawaban terhadap apa? Bukankah hidup ini seperti itu kan? Nggak jelas. Nah, Bapak-Bapak sekalian, hari ini kita diperhadap situasi seperti itu. Bapak-Bapak sekalian, apakah benar Yesus itu ada jawaban? Supaya Bapak-Bapak sekalian lebih tahu lagi cerita ini, saya akan ajak suatu narasi menarik di mana ada seorang bapak dengan anaknya bertemu maksudnya melihat akuarium dengan ikan-ikannya. Sang anak memperhatikan ikan-ikan itu dan kemudian bertanya, "Pak, itu kenapa sih ikan itu muter-muter aja di situ, nggak kemana-mana?" Dan si ayah itu berkata, "Ya, itulah ikan. Dia bukan manusia kok. Seperti itu hidupnya ikan." Si anak itu mungkin bertanya lagi, "Kalau itu ikan, kenapa hidup kita manusia juga muter-muter kayak gitu?" Bapaknya itu dengan kagum melihat anak ini luar biasa, aku bisa ngerti bahwa hidup itu seperti itu, muter-muter. Artinya apa? Ya sama. Akhirnya dia menjawab bahwa manusia dengan ikan tuh berbeda. Nah, kenapa Pak kalau gitu? Tapi kenyataannya kelihatannya kok seperti ikan muter-muter begitu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sebetulnya kalau kita lihat tujuan hidup kita sebenarnya apa sih? Pernah nggak kita berpikir bahwa tujuan hidup itu adalah jelas? Kenapa jelas? Pernah nggak saudara bertanya kepada hidup kita pada saat kita dilahirkan oleh orang tua kita yang berkata, hidup kita untuk apa sih? Yang jelas Bapak-Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita itu sama seperti ikan itu. Kita muter-muter. Karena kenapa? Tujuannya nggak jelas. Coba kalau kita bandingkan pada saat ini, apakah hidup itu seperti muter-muter? Maka timbul pertanyaannya, bagaimana kita masukkan ke dalam cerita tadi? Kita kembali harus dari nol. Supaya apa? Nah, kita kan bukan di dalam Alkitab kita mengatakan dengan jelas bahwa hidup kita itu sebetulnya muter-muter. Dan supaya jangan muter-muter bagaimana? Kita kan bukan di dalam kitab Pengkhotbah, ayat yang 1-3 mengatakan demikian. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha di tengah jeripaya di bawah matahari? Bapak-Bapak sekalian, itulah yang kita lihat bahwa ternyata ada 4 poin yang kita dapat di sini. Dan kita lihat bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan hidup manusia itu sia-sia. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kita menghasilkan jeripaya yang berhasil? Jeripaya kita berhasil nggak saat ini? Ya sama-sama kan. Tidak ada jeripaya yang jelas. Situasinya nggak jelas juga. Dan yang kedua, bukankah siklus hidup kita itu-itu aja? Lahir, sekolah, pacaran, punya anak, sekolahin anak, menikahkan anak, bahkan kalau bisa hidup dengan anak itu kalau kita sudah tua. Pertanyaannya, apakah seperti itu hidup kita sekarang? Orang tua kaya, anak pasti kaya nggak? Atau kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi apa? Itulah kenyataan Bapak-Bapak sekalian, siklus hidup yang sia-sia. Ternyata Bapak-Bapak sekalian, pertanyaan pengkhotbah itu justru jawabannya ada di dalam stiker itu. Yesus jawaban dalam hidupku. Kenapa saya katakan demikian? Di zaman sekarang, Bapak-Bapak sekalian, ketakutan terbesar dari manusia bukan lagi kengerian terhadap kematian atas dosanya atau rasa bersalahnya atau memang takut kalau berdosa itu masuk neraka. Justru ketakutan terbesar bukan kematian, bukan kelaparan, bukan nggak bisa minum, makan, dan hal-hal yang lain. Ketakutan terbesar pada zaman sekarang adalah ketiadaan makna. Maksudnya ya hidupnya sia-sia. Ini pun dirasakan di dalam Alkitab ini di pasal 1 mengatakan dengan jelas bahwa hidup manusia itu sia-sia.
Kenapa? Manusia dengan usaha sendiri, dengan kemampuan sendiri, hidupnya pasti sia-sia. Dan Bapak Saudara sekalian, ini saya katakan bukan sesuatu yang nggak jelas, Bapak Saudara sekalian. Ada seorang ahli sejarah bernama Toynbee, seorang ahli sejarah, justru mengatakan bahwa dia begitu ngerti bahwa di dalam dunia ini terjadi 21 peradaban. Artinya dari 21 peradaban, dari yang terbesar banget sampai terhebat banget, itu hanya 21. Ternyata dari 21 peradaban, dia menjawab bahwa ternyata di dalam peradaban manusia belum ada pertanyaan yang jelas tentang hidup dan tujuan hidup. Mengapa saya ada di sini? Dan kenapa Anda dan saya lahir di dunia ini? Untuk apa saya di dunia ini? Kalau ternyata hidupnya sia-sia. Oleh sebab itu, kita butuh namanya Yesus kan? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Jelas Bapak Saudara? Maka hidup itu bukan hanya biasa, tapi hidup itu adalah kesempatan. Kenapa saya katakan kesempatan? Artinya justru dalam kesia-siaanlah selalu ada berkat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 15 bahwa bisa makan saja itu adalah anugerah. Dan kemudian dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 bisa tidur saja itu patut syukuri Bapak Saudara sekalian di saat kondisi sekarang kan. Dan yang terakhir Bapak Saudara dalam Pengkhotbah 9 ayat 9 mengatakan justru kebersamaan dengan pasangan kita masing-masing, istri kita, itulah menjadi anugerah yang besar. Betul Bapak Saudara sekalian? Bukankah pada saat ada uang abang sayang, kalau nggak ada uang abang melayang kan? Itu sia-sia kan? Atau bukankah pada asal ibu-ibu pada saat badannya seperti gitar Spanyol disayang, tapi kalau jadi gentong gimana Bapak Saudara sekalian dalam kondisi ini? Itulah Bapak Saudara sekalian kenapa orang berusaha melakukan hal yang sia-sia itu semampu mungkin. Tapi Bapak Saudara sekalian, jangan takut dan jangan gentar bahwa semua kesia-siaan itu, kalau kita reset, artinya kembali ke nol, seperti di pom bensin itu, artinya apa? Justru di tengah kesia-siaan, kita menemukan Tuhan. Tidak muter kayak ikan yang muter-muter nggak jelas. Atau kita hidup tidak pernah muter, hidup, mati, dan kemudian apakah hidup lagi? Itu bukan seperti itu Bapak Saudara sekalian. Jadi syaratnya adalah Bapak Saudara sekalian, supaya kita tidak hidup sia-sia adalah bersandar pada Bapa yang kekal. Lagu ini akan menjelaskan dengan baik apa yang sifat bersandar pada Bapa yang kekal. Apa kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa, memberkati hati kami, dan kami tahu bahwa hidup ini sebetulnya sia-sia. Hidup ini sebetulnya kesempatan untuk melayani Engkau, untuk memberikan sesuatu, karena Engkau telah memberikan yang terbaik melalui nyawa Engkau, dan mau hadir di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan yang baik, berkati hidup kami, biar hidup kami diberkati dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.